Hamunang hagana hinahuluhan di dibata selamat Paskah na kita sa lubod na nang pemampumo di kita ay patok do kita matas deroha sa dariwan timing uparlimutan hari ayam di Tuhan Yesus di Padua hapos siya ima waso ni haheon ni Yesus ima yodo liming sa dariwan di kita ala igana do Kristus Mesias di dibata nang monang manaluhon hamatean dohot waso ni Sipolis nungahe Kristusi hehe manang dohot kita lahu marsoba tuharta marete bahita. Marhine gorni di bata ama dohot gorni anak Tuhan Yesus Kristus dohot gorni tolpi porbadia anak mempalangin dohot nanon. Amin. Haleluya di Tuhan di bata ido hatusan dohot nasangapon dohot hamuliao dohot hagugot napaheheon Tuhan Yesus ido napaheheon dohot kita dohot Allah di Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Martanian mahina. Ale Tuhan Yesus Tuhan kami. Nama tumaulian kami tuho akan ditanggung dosa dohot hamatean marhide hamaten ala disedangi hutan naman nami asa mapagklingon na mangulo kami ala ni hahayami dan pola madiar kami mida hamatean ay holo ulo nami luas ulo kami dipausap holo kami siang hahulomon Tuhan yulon siang hamatean Tuhan muluan atong parbukuy mahami mamuji dohot manguleho ariali pasangapon ho di bagasan hapoksyaw na mangulo pay masahat hami tulabungmu. Amen. Hallelujah.
konon prodi sapupitu sonon manilok ay dang na huhay lahon bari kanawi ay hagubon kini batadoi panwahon nasa na kusea ala jahubi jumuno dungi dohon doha Yunani ay ipapatar do disi hati goran ni debata nasian na porseao tu ka porseao partu na surat yang na mangulu do partigori hidol kondi ha porseao na atau orang itu kumahita Tuhan di bata lao bangunan patunai oleh Tuhan di bata saya berdui mahani mengulang nama Tuhan ini. Amin. Ramoti hamu dirimu di bagasan kolong nero kani di bata mai mama hamu di asin nero kani Tuhan dan Yesus Kristus asasahan hamu Tuhan muan saleleng-lelengna di bata na sasanay na pagawang kita makiti-hiti Yesus Kristus Tuhan tay di iba na mahasang ako hamu liang naguguto parkuasoon siyan mula ni mudana nang muay nang rodi saleleng-lelengna. Amin.
Saya dituku-tuku ton dini di bata mahita, asa terbaik hita manotong marhaporsiaw, makaporsiay Kristus Jesus nongi, tanlungugi mangalupi aka na masa nuaingon. Amen. Patilik masbing amrana tatopoti masa dosa. Ade Tuhan debata parko na sohat dosa jana amanami ujo kami dobuan na bagi ala na terkukut kami martingot dosa nami. Saya marasi ni roh hamaho tidak kami yo. O Tuhan Yesus Kristus anak debata na gabejol ma ala ni kami. Nama jalan siap namane amanai tuan mabijam doho mamutiyon hami asiru hami say takot kemari hami roha hamulate ho o ton di perbadia pangakul di nama saroha pamalung masa dohut na berling dinahin niyo sa nami roma ho mangingari hami asaban masli roha hami mangulamon lomo ni roha ho no parindian ninasa asli roha saya unang tulang kami, saya tangi memahami, oh ale batang ama anak do koti perbadia, amen. Molotung adong manang ise nama dosa, adong do pamordianta diamai, ima Tuhan Yesus Kristus nanti berrohai, jela ibadah do pertenggaran taringot kudusanta, alai dada orang taringot kudusanta. Do tarengo do sabi salut portigyo hasanga pagmani di batana di kijam. Amen.
Tajaha mahatan itu hatanan ditotopon kami epistel di minggu pardingotan akhiri Tuhan Yesus sadari tersurat di Yohanes 1 sadari namuka siang ayat 25 saat 27 songonon pagi bisi dungi dina Yesus memantau ibadah ahuro haero hanguruan nabangun na persea dia nang pemate ibadah jola dalam mamangu jola persea dia masuk pemate ibadah sampai di persea roh isi dungi di umat ibadah olo Tuhan na persea doa olo Kristus anak ni debata anak roh portibion ima sahatna martua mana tumangion hata ni debata jalan dan bioksa
damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di Minggu Sukacita ini, di Minggu peringatan kebangkitan Yesus Kristus, izinkan saya secara pribadi dan mewakili Parhaladu HKBP karena Resort Helvetia, mewakili seluruh Parhaladu full timer HKBP, mengucapkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, selamat Paskah bagi kita semua. Di hari yang sukacita ini, firman Tuhan menyapa kita yang tertulis di Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkannya. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia terbalik. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembah. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian firman Tuhan. Peristiwa kebangkitan Yesus sesungguhnya dimulai dari penangkapan, penyiksaan, penyaliban hingga kematian Yesus. Peristiwa ini tidak bisa dipisah, sebuah rangkaian yang menyatu, sehingga kita melalui peristiwa yang menyatu itu kita dapat melihat makna kebangkitan Yesus yang sesungguhnya. Kematian Yesus tersebut sangat memukul dan mencekam bagi para murid-murid Yesus pada waktu itu. Memang semua orang pasti tahu bahwa kematian adalah suatu realitas dan absolut bagi semua makhluk hidup. Namun tetap saja kematian itu akan sangat memukul dan amat pahit, apalagi jika itu terjadi dengan orang-orang yang amat dekat dengan kita
dan sangat kita kasih. Apalagi peristiwa kematian Yesus pada waktu itu terjadi akibat tindakan kekerasan yang sangat kejam dari orang-orang yang memusuhinya. Hal itu berdampak kesedihan dan keputusasaan yang amat dalam di hati murid-murid, khususnya Maria Magdalena dan beberapa wanita yang lainnya. Walau demikian, perempuan-perempuan itu tidak meninggalkan Yesus. Mereka mengikuti dan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disiksa, disalibkan, dan mati. Saat kematian Yesus terjadi, ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, waktu menunjukkan menjelang malam dan bertepatan hampir tiba waktunya hari Sabat bagi bangsa Israel. Oleh karena itu tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, dikafani dan ditaburi rempah-rempah dengan tergesa-gesa oleh Yusuf dari Arimatea. Hal tersebut menjadi dasar bagi Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk berencana kembali menyempurnakan pemakaman Yesus setelah lewat hari Sabat, sesuai tradisi Yahudi yang bisa kita baca di Markus 16 ayat 1. Mengawetkan tubuh Tuhan Yesus dengan rempah-rempah dan minyak mur yang sangat mahal harganya. Maka setelah hari Sabat, lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu, pergilah Maria Magdalena dan Maria lainnya menengok kubur. Ungkapan menjelang menyingsingnya fajar menggambarkan bagaimana besarnya dan dalamnya kasih kedua perempuan itu kepada Tuhan Yesus saat pagi masih sangat gelap, ketika orang-orang masih terlelap dalam tidur, di mana umumnya orang-orang masih didahulukan oleh mimpi-mimpi indah. Tetapi kedua wanita itu telah datang ke kuburan Tuhan Yesus. Firman Tuhan menyatakan ketika anak-anak Tuhan memberikan kasih dan pengorbanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada mereka juga akan diberikan berkat-berkat khusus. Dalam perumpamaan di bahasa Batak dikatakan las jodoh, yang artinya bahwa kedekatan kepada oknum sosok yang memiliki kuasa akan mendatangkan efek yang sangat positif bagi pribadi. Itu makanya berita kebangkitan Tuhan Yesus untuk pertama sekali disampaikan kepada Petrus, Yakobus, atau bukan kepada mereka, melainkan kepada Maria dan temannya, karena mereka lah orang yang mengutamakan dan menempatkan Yesus menjadi prioritas di dalam kehidupan mereka, sehingga di pagi-pagi sekali mereka sudah mendatangi kuburan Yesus untuk memuaskan atau melepaskan kerinduan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak lagi kisah yang bisa kita jadikan contoh bagaimana berkat Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Simeon, seorang imam yang benar dan yang saleh, menantikan perhiburan bagi Israel, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi. Dan pada Maria ditetapkan anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada." Kerinduan hati Simeon untuk melihat juru selamat dikabulkan oleh Tuhan,
dan pada hari itu ia menggendong bayi Yesus. Juga kita tahu bagaimana kesetiaan Rasul Yohanes yang dengan setia mengikuti penyaliban Tuhan Yesus. Sejak malam hari Yesus ditangkap sampai tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib, Yohanes tetap setia menemani Tuhan Yesus. Sejarah mencatat hanya Yohanes satu-satunya rasul yang tidak mati martir dan dibuang ke Pulau Patmos. Pada hari tuanya, dia banyak diberi penglihatan-penglihatan yang luar biasa. Salah satunya adalah penglihatan Yesus Kristus sebagai anak domba yang mempunyai tanduk dan mata tujuh. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, gempa bumi terjadi juga pada waktu Yesus mati yang mengunjungi kuburan Tuhan Yesus. Ketika kedua perempuan itu tiba di kuburan, gempa bumi yang hebat terjadi karena seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang menggulingkan batu itu lalu duduk di atas. Gempa bumi akan terjadi lagi pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam perjanjian lama banyak dicatat bahwa ketika makhluk surgawi muncul sering sekali diawali dengan gempa bumi. Apa makna gempa bumi ini? Salah satunya adalah dikatakan dengar Tuhan akan berbicara. Setelah gempa malaikat Tuhan menggulingkan batu itu, lalu ia duduk di atasnya. Ia menyatakan apa? Duduk menyatakan bahwa Tuhan memegang penuh kendali akan situasi yang ada dan kemenangan sudah di tangannya. Maut telah ditaklukkan oleh Tuhan. Maut telah ditelan oleh kemenangan. Gempa bumi adalah gambaran. Gempa bumi adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan, memberitahukan bahwa Dia akan bersabda. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah diinformasikan ketika Maria Magdalena dan Maria lainnya pergi ke kuburan Yesus, hari masih gelap dan sesampai mereka di sana terjadi gempa. Tentu hal ini wajar, kedua membuat perempuan itu menjadi sangat takut. Hari gelap membuat mereka tidak tahu harus mencari selamat kemana, dan keberadaan mereka di perkuburan membuat tidak ada orang lain yang bisa diharapkan pertolongannya. Akan tetapi malaikat Tuhan datang dan berkata kepada mereka, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Marilah lihat tempat Ia berbalik." Inilah berita yang sangat penting. Yesus sudah bangkit. Dua hal yang perlu kita catat dari perkataan malaikat ini. Yang pertama, sama seperti yang dikatakan. Artinya peristiwa ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi sudah dinubuatkan terlebih dahulu. Ini sudah dalam rencana Tuhan. Yang kedua, lihatlah tempatnya berbalik. Artinya Ia sudah tidak ada di sini. Ini membuktikan Yesus betul-betul sudah bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus bukan rekayasa manusia, tetapi suatu fakta, suatu peristiwa yang nyata. Oleh sebab itu, Maria dan temannya harus percaya akan berita ini dan menjadikan hal tersebut untuk selanjutnya menjadi dasar yang kokoh untuk melaksanakan perkataan malaikat Tuhan, untuk memberitakan kebangkitan Yesus kepada yang lainnya. Sekarang pertanyaannya bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apakah Anda percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit? Banyak orang Kristen ketika ditanya apakah Yesus bangkit atau tidak, mungkin berkata itu tidak relevan dengan hidup saya. Terlebih di saat menghadapi kesusahan seperti yang kita hadapi sekarang ini akibat COVID-19, mungkin sebagian mengatakan Yesus telah bangkit atau tidak, saya tidak berpengaruh apa-apa bagi saya. Mungkin yang lainnya mengatakan saya berusaha untuk percaya,
bahkan berdoa, tetapi sampai saat ini saya tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Bila Anda berada dalam keadaan seperti itu, Anda perlu mengambil waktu untuk mengevaluasi hubungan Anda dengan Tuhan. Meskipun kita ragu bahwa mungkin tidak percaya, tetapi kenyataan kita sampai saat ini masih menghirup udara yang merupakan pemberian dari kasih. Apakah Tuhan Yesus telah bangkit? Itu betul-betul hidup dalam hidup saya? Apakah kuasanya bekerja dalam hidup saya? Bapak Ibu, Paulus berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan hanya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah suatu berita yang menggemparkan, tapi sekaligus mendatangkan sukacita yang amat besar. Karena kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi semua orang yang rindu berjumpa dengan Dia. Perkataan Yesus ketika berjumpa dengan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, dikatakan oleh Yesus, salam bagimu. Dalam bahasa aslinya dikatakan kairete ayat 9, yang artinya lebih tepat yaitu bersukacita, menunjukkan bahwa kebangkitan dan perjumpaan dengan Yesus adalah sukacita. Perkataan Yesus tersebut semakin menyempurnakan sukacita keduanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu berita kesukaan, berita kebangkitan Yesus yang mengajak kita bersukacita tidak boleh kita hanya pendam atau kita simpan di dalam diri kita sendiri, tetapi perlu dan harus kita sampaikan kepada orang lain, terutama di saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak sekali orang-orang yang mengalami ketakutan, banyak sekali orang-orang yang mengalami kesedihan karena berpisah dengan orang yang dikasihi, keraguan-raguan, ketidakpastian, bahkan keputusasaan akibat pandemi virus COVID-19. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui perayaan Paskah hari ini, firman Tuhan berkata kepada kita, jangan kamu takut. Ini menjadi sapaan yang menguatkan kita, sapaan yang memberi jaminan untuk menatap ke depan, karena Yesus sudah ada. Sapaan yang memberi harapan bagi kita. Seorang tokoh yang bernama C.L. Sprague mengatakan, ambillah kekayaan dari seseorang dan Anda akan menghambatnya. Ambillah tujuan hidupnya dan Anda akan memperlambatnya. Tetapi ambillah pengharapan darinya dan Anda akan menghentikannya sama sekali. Manusia bisa saja melanjutkan hidup tanpa kekayaan, bisa saja melanjutkan kehidupan tanpa tujuan. Tetapi manusia tidak akan dapat melanjutkan hidupnya tanpa harapan. Itu yang ingin dikatakan oleh C.L. Sprague. Yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah bangkit Yesus ingin bertemu dengan murid-muridnya di Galilea, karena Ia ingin mengingatkan kembali akan panggilannya yang mula-mula kepada mereka. Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada murid-muridnya di tempat di mana mereka untuk pertama kali dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu Galilea. Mereka ingin disegarkan. Yesus berencana ingin merefresh mereka. Tempat di mana mereka jatuh, di sana juga mereka harus bangun. Inilah pemulihan yang perlu dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Benarlah apa yang dikatakan seseorang, keberhasilan seseorang tidak terletak pada kenyataan bahwa ia tidak pernah jatuh sebelumnya, melainkan keberhasilan seseorang adalah ketika ia mampu bangkit
setelah jatuh. Demikian dengan kita, mungkin kita saat ini terjatuh, terpuruk, tak berdaya, ragu, takut, tapi di saat ini juga Tuhan berkata, jangan kamu takut, karena Yesus sudah bangkit, mengalahkan kematian untukmu. Salam bagimu, kaireti, bersukacita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, karena Engkau telah mempersembahkan anak-Mu yang tunggal sebagai korban keselamatan bagi kami. Dan di hari ini kami memperingati kebangkitan Yesus dari kematian, yang menjadi momen di mana Yesus telah mengalahkan kematian bagi kami, sehingga kematian itu bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan. Melalui kebangkitan Yesus, kami diberikan harapan baru, harapan untuk menjalani kehidupan ini, harapan untuk memperoleh yang jauh lebih baik. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kebangkitan Yesus kami maknai di dalam kehidupan kami sebagai kebangkitan kami Tuhan, agar itu menjadi motivasi baru bagi kami, menjadi penyemangat bagi kami untuk menjalani kehidupan ini, terutama untuk melaksanakan tugas panggilan yang telah Engkau sampaikan, untuk menyampaikan, memberitakan kabar sukacita bagi semua umat manusia. Biarlah kebangkitan Yesus yang kami peringati tahun 2020 ini secara khusus, yang bertepatan kami menghadapi persoalan, menghadapi pandemi COVID-19 yang mengguncang, mengganggu aspek-aspek kehidupan kami manusia di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kebangkitan Yesus menjadi harapan, menjadi penyemangat, menjadi titik balik bagi kami untuk kembali bangkit, untuk kembali hidup di dalam kehidupan bersama-sama dengan Yesus, menatap masa depan yang jauh lebih baik. Kami percaya juga Tuhan, melalui kebangkitan Yesus, bukan hanya kematian yang dikalahkan, tetapi segala sesuatu yang berdampak kepada kesusahan kehidupan Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa Engkau akan menganugerahkan di tengah-tengah dunia ini kesembuhan terhadap COVID-19. Engkau akan menangkis itu dari kehidupan kami manusia. Engkau akan menunjukkan jalan pengobatan. Engkau akan memberikan kemampuan bagi ahli-ahli medis untuk menemukan obat yang terbaik, untuk menyembuhkan orang-orang yang mengalami sakit dan mencegah penularan yang lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Berkati setiap pribadi kami, setiap umat dimanapun berada. Berkati juga pemerintah kami, pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Biarkan semuanya memiliki kemampuan yang dari Engkau Tuhan untuk membantu menopang kehidupan masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kematian Yesus itu sekali untuk selama-lamanya menjadi penebus dosa kami. Oleh sebab itu, tuntun kami semuanya Tuhan, agar senantiasa menjaga kehidupan kami secara fisik maupun secara rohani, supaya kami tetap hidup di dalam kekudusan yang dianugerahkan oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitannya. Terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita sebut di nomor 177 Hud pasaraton pilihan dan baju. Hallelujah.
hidup kami Tuhan mertua mengangkat proses akib pe sodi ida Kami menyihamu Inna Yesus Tuhan kasih sayang Ayo kepada ibadah untuk doa ibadah kami Sonima menjadi kita Mari kita Yesus Maunya tema di Kristus Yesus nomor portilio soal tanda asli roh pada jawab kita Jolma latinopa alani dan bina dia borhat mau memerintahkan asli roh pada Atau di rumah aku maka saya Yesus Ayo kami kami Tuhan Aku itu bersuara Bagaimana dua manusia yang bersama Amin Tatangnya koma bila tahun 2000 pada pertanyaan kita. Ali di mana anak-anak dari dalam kita, bodoh kalau isalut sile boleh dari kandung nasi di bahasa Arab. Upasa tanya masih ada dia umi kami bila nami. Saya jalan main dari muka khusus itu. Pasu-pasu main jalan asa upasa kami bila pati puluh naraja mu di teman-teman yang doa di pokok. Buhay marohanami mari itu. Asalam kami gudang isinya pada umi Tuhan. Asalam kira memang mulai ada itu. Mari Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alih Tuhan di mata anak-anak jalan perasi mau lihat marohanami jalan perjalanan Allah itu buku kami berdiri berusia kurang di asin rohan tupat kiri mendengar guru marhiti akhir Tuhan Yesus Kristus ya kawan nunga dari sifat dua jalan sifat itu anak ini kami jalan ibadah Tuhan kami ibadah udunan si ihuton nami nama masni rohan kami mulai marhiti akhir nunga tahu si Buddhis dari Muhammadiyah dari Buddha dan Nabi kami minah Muhammadiyah dohot sorona ay nunga mola Tuhan kami ulu balang dan duit ibadah doh manusia kami siang Muhammadiyah Tuhan sujud alani upaya Tuhan saya si mama betul maha porsion kami manut barikan dan bukti asa unang dan roh kami diho na bersami Hamadiani, saya sungguh di marohanami, rohani domani, asa pakai kami, siang, parau nanti, asa terlokani, parani naik dari. Saya pasu-pasu memberiak, doh parbarita nama mantan hai Tuhan kami, asal lantas sungguh akan nabi roh, jalan ini siang dosa nabi. Saya papos marohanami. Maka percaya nomor kami dalam waktu Tuhan itu akan dipastikan dan tidak dipatihan. Saya percaya jalan pemalu marohana, topa marohana yang sedoto di nama sebuah ibadah kami. Asa tahu menyokong kami, nau pintor kami akan dikatiburan. Nabi Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh lima pakir lima nama di kami. Asa tahu rohana kami umat mengakar dengan kami. Nang jumulut dia kami jangan asa parapu rohanami mana si Allah di hasilnya saya pulih akan amadia nadam nabus nasomari akan amadaya dohot akan amalumun tugas lebihkan marhiti di akhir Tuhan Yesus Kristus Tuhan nama amin alilaman kami dari bagi kita saya bilang bagi yang mengkuat saya roh maharaja saya sama di bawah monsong dan di bawah hijab. Lehong matuhami sa dalam manuluan siapa? Sesa manusia nami sama panisa nami. Di dosa di rumah nama dosa Tuhan. Unang kami tujuan Tuhan Junan. Badua nama siang pangalan. Amin.
muhina tu jalan asima pada kita. Hidup pakot Tuhan debalama muhina tu jalan di pasal homa damena itu terpin. Horas